Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak sekalian. Wah, ini sudah mulai bergabung ya kakak yang lainnya. Mohon maaf, ini tadi ada sedikit kendala, tapi tidak masalah. Hari ini kita akan pembahasan akan dilaksanakan selama 2 jam ya kakak. Nanti kita akan membahas teknis kita akan bahas teknis pedagogik terlebih dahulu selama 1 jam ke depan. Nanti dilanjutkan dengan teknis matematika. Jadi nanti untuk untuk PGSD yang akan diujikan itu ada matematika ya untuk mata pelajarannya. Ada matematika, bahasa Indonesia, PKN, lalu IPA, dan satu lagi IPS. Nah, hari ini saya khususkan untuk yang pertama teknis pedagogik ya. Yang kedua nanti akan kita lanjutkan ke teknis yang pertama mata pelajaran yaitu matematika. Nanti apabila ada kakak-kakak yang ingin bertanya nanti bisa bertanya di kolom chat. Untuk PR-nya nanti kakak-kakak bisa koreksi secara pribadi boleh gitu ya. Nanti jika ada yang ditanyakan boleh bertanya melalui grup WhatsApp. Lalu untuk koreksinya nanti akan kita share kunci jawaban beserta pembahasannya lengkap melalui grup WhatsApp. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih Kak Yuli, Kak Wiwi, Kak Yunita, dan Kak yang lainnya sudah siap ya sepertinya ya. Yang pertama kita nanti membahas pedagogi terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait teori-teori belajar. Mungkin sudah tidak asing ya buat kakak-kakak semuanya gitu ya terkait teori belajar ini. Nah, teori-teori belajar yang kita bahas pertama adalah ada teori behaviorisme, kognitif dan gestalt gitu ya. Yang pertama, teori belajar behaviorisme mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu sekalian. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania saja dan mengabaikan aspek-aspek mental. Di sini behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Nah, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sehingga sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Nah, di sini ada yang pertama ada Thorndike gitu ya, mungkin tidak asing terkait connection. Nah, di sini dari eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike terhadap kucing. Jadi kalau Thorndike itu penelitiannya terhadap kucing gitu ya. Nah, ini menghasilkan beberapa hukum-hukum dalam belajar. Yang pertama adalah law effect. Law effect itu artinya apa gitu ya? Jika sebuah respon yang menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Itu kalau law effect. Lalu di sini ada law of organism gitu ya. Ini yang kedua di sini. Law of fitness gitu artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar. Lalu ada love or exercise gitu ya. Exercise artinya bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah erat gitu ya. Jika sering dilatih dan akan semakin berkurang jika jarang digunakan atau tidak dilatih. Itu yang pertama adalah connection menurut Thorndike. Dia penelitian terhadap kucing. Yang kedua adalah classical conditioning menurut Ivan Pavlov gitu ya. Jelas sekali ya mungkin Bapak Ibu pasti kalau zaman kuliah juga masih ingat ya. Kalau klasikal ini menurut Ivan Pavlov, dia itu penelitiannya terhadap seekor anjing.
Nah, di sini dia menghasilkan beberapa hukum-hukum belajar. Kalau tadi yang pertama kalau connection itu law of effect gitu ya, law of rightness gitu ya, dan law of exercise. Kalau klasikan menurut Ivan Pavlov itu yang pertama adalah law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua adalah law respondent extinction, yaitu pemusnahan yang dituntut. Gitu ya. Lalu selanjutnya adalah operant conditioning menurut Skinner ya. Kalau Skinner itu penelitiannya terhadap tikus. Nah, di sini ada hukum-hukum belajar gitu ya. Yang pertama adalah law of operant conditioning. Di sini jika timbul perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Sedangkan law of operant extension gitu ya, di sini adalah jika timbul perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi oleh stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Lalu di sini ada social learning menurut Albert Bandura ya. Nah, kalau menurut Albert Bandura ini adalah memandang perilaku individu itu tidak semata-mata atau otomatis atas stimulus, melainkan gitu ya juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara individu dengan skema condition kognitif individu itu sendiri. Ya. Jadi di sini untuk social learning menurut Albert Bandura lebih kepada belajar sosial. Nah, di sini Albert Bandura ini dia melalui pemberian reward dan punishment, seseorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Lalu teori yang selanjutnya adalah teori kognitif Piaget. Nah, ini menurut Piaget ya. Yang pertama adalah aliran konstruktivisme. Di sini adalah salah satu sumbangan pemikiran yang banyak digunakan rujukan oleh guru-guru kita gitu ya, yaitu perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Nah, menurut Piaget di sini perkembangan kognitif individu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sensori motor, lalu pre-operational, konkret operasional, dan formal operasional. Nah, pemikiran lain dari Piaget ini tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi. Jadi diingat ya, kalau teori belajar menurut kognitif Piaget ini dia pelopor aliran konstruktivisme. Lalu teori belajar pemrosesan informasi di sini oleh Robert Gagne, yaitu di sini perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Jadi menurut Gagne ini bahwa pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah gitu ya sehingga keluar dalam bentuk hasil belajar. Nah, menurut Gagne itu ada 8 fase. Dalam pembelajaran yang pertama adalah motivasi, pemahaman, pemerolehan gitu ya, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Lalu menurut teori menurut Gestalt gitu ya, ada hubungan bentuk dan latar, ada figur dan ada ground relationship. Lalu ada kedekatan, ada kesamaan, lalu ada arah bersama gitu ya. Lalu ada kesederhanaan dan ada ketertutupan. Oke. Nah, nanti juga kita akan meng-share terkait teori belajar yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan untuk belajar gitu ya. Kak, pengen dapat itu ya, rangkuman yang dalam bentuk PDF saja sudah dirangkum lebih singkat lagi itu bisa. Jadi di sini dalam teori belajar tadi kita ingat kembali kalau misalkan teori aliran behaviorisme tadi gimana? Teori belajar gitu ya, pemikiran kotak hitam yang tidak dapat diamati. Nah, di sini teori berpikirnya terjadi dalam pikiran.
Iya, semuanya di-share nanti. Nah, yang pertama di sini teori belajar, kita ingat lagi kalau aliran behaviorisme yang pertama ada teori pengkondisian oleh Pavlov gitu ya. Oh, kalau teori pengkondisian oleh Pavlov itu di sini ada kata kuncinya adalah menjelaskan dengan memberikan rangsangan hadiah gitu ya. Jadi anak terbiasa belajar pengkondisian klasik gitu ya. Nanti ada fasenya, fase akuisisi, fase eliminasi, fase generalisasi, dan diskriminasi. Diingat, Pavlov itu dia penelitiannya terhadap anjing. Lalu di sini teori connection gitu ya, oleh Thorndike. Dari sini nanti ada kata kuncinya, hubungan stimulus dan respon. Tadi ada hukumnya, ada law of readiness gitu ya, law of exercise, dan law of effect. Law of readiness ini adalah hukum kesiapan, law of exercise itu latihan, dan law of effect itu hukum akibat. Lalu ada hukum pembiasaan, teori pembiasaan oleh Guthrie. Ini masuknya ke aliran behaviorisme ya. Lalu ada teori pengkondisian operan oleh Skinner dan teori kognitif sosial oleh Bandura. Nah, kalau Bandura itu kata kuncinya adalah mengamati orang. Lalu di sini yang kedua ada teori belajar aliran kognitivisme gitu ya. Di sini nanti ada teori perkembangan kognitif oleh Piaget gitu ya, yang tadi ada 4 gitu ya, ada sensori motor, pra-operasional, operasional, dan periode operasional formal gitu ya. Lalu ada pemrosesan menurut Gagne, teori Brunner gitu ya. Lalu untuk teori Brunner ini yang kita ingat ini saja. Teori Brunner ini berpendapat bahwa memahami konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam materi ini dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Nah, dalam perkembangan mental yang dikaitkan dengan usia siswa yaitu ada 3 tahapan. Kalau menurut Brunner ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Lalu ada teori bermakna menurut Ausable gitu ya. Di sini mengemukakan bahwa belajar dikatakan menjadi bermakna bila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai struktur kognitif yang dimiliki. Sehingga siswa ini dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang ada. Ini teori belajar menurut Ausable. Lalu teori Dines. Nah, di sini dia seorang matematikawan ya, Bapak Ibu sekalian, yang tertarik kepada cara mengajarkan matematika kepada anak. Lalu ada teori belajar menurut Van Hill gitu ya. Di sini ada 3 unsur utama. Dia juga tentang teori pembentukan matematika gitu ya, maksudnya pembelajaran matematika. Nah, menurut Van Hill 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu ada waktu, materi, dan pembelajaran gitu ya, dan metode pembelajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur utama tersebut dilalui secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Lalu ada teori belajar Brownell dan Van Egen gitu ya. Di sini menyatakan bahwa hakikatnya ya merupakan belajar itu pada hakikatnya merupakan salah satu proses yang bermakna. Kalau tadi kognitivisme, sekarang kita lanjut ke teori belajar aliran konstruktivisme. Pada belajar dalam aliran konstruktivisme ini didasarkan pada penyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dan di lingkungan yang untuk memperoleh pengalaman dan skema. Di sini dalam teori aliran konstruktivisme itu yang pertama adalah konsep belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Di sini kata kuncinya adalah ada proses asimilasi dan akomodasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Sedangkan akomodasi adalah proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Di sini lalu dilanjutkan oleh proses konsep belajar konstruktivisme Vygotsky.
Menurut Vygotsky di sini lebih mementingkan bahwa belajar ini menekankan interaksi dengan orang lain. Vygotsky juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil setiap usia dan interaksi sosial yang lebih berpengalaman diperlukan untuk menemukan. Jadi ada zona perkembangan terdekat atau ZPD, Zone of Proximal Development. Teori yang terakhir adalah teori belajar dalam aliran humanisme. Nah, humanisme jelas ya, kalau humanisme gampang sekali cara mengetahui, oh ini berarti teori belajar humanisme. Ada kata kuncinya, memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Adapun beberapa teori belajar aliran humanisme, yang pertama adalah teori dari Arthur Combs, ya, yaitu dia menyatakan bahwa belajar itu tidak bisa dipaksakan. Lalu menurut Maslow itu dia menyatakan bahwa setiap kali kebutuhan tingkat paling rendah itu terpenuhi, maka muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi. Jadi kalau udah tahap 1 dia sudah paham, biasanya dia akan muncul, oh kalau selanjutnya berarti gimana gitu ya. Lalu di sini ada teori dari Carl Rogers gitu ya. Dia menyatakan ada 2 tipe belajar. Yang pertama adalah kognitif, kebermaknaan, dan experiential atau pengalaman dan signifikasi. Di sini guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan yang terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan memperbaiki mobil. Intinya dari teori ini adalah mengaktualisasikan diri. Nah, nanti bisa dipelajari secara lengkap untuk teori-teori belajar. Kalau untuk PR-PR-nya mungkin sudah dikerjakan ya. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke. Sebentar. Oke. Mari kita lanjutkan dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu terkait seorang guru yang membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah karakteristik materi pembelajaran. Begitu ya. Kita ambil contoh yang lain. Misal nomor 11. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis gitu ya, lalu mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar menurut siapa? Nah, biar kita perhatikan di sini ada arah apa? Mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis gitu ya.
lalu mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, dan membuktikan benar nggak ya hipotesisnya. Nah, ini adalah merupakan penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Nah, di sini istilah dari bahasa ini adalah membangun atau mengkonstruksi gitu ya, mengkonstruksi suatu ilmu dari yang tidak tahu atau sedikit pengetahuan menjadi lebih dalam. Nah, ini adalah termasuk teori konstruktivisme. Kita lanjut ke soal nomor 2. Misalkan, suatu teori belajar menyatakan bahwa belajar ini sebagai hasil dari pembentukan hubungan stimulus dan respon. Mudah sekali. Kalau ada kata stimulus dan respon, otomatis ini adalah merupakan teori belajar apa? Behavioristik. Yang C. Kita tahu bahwa di sini adanya perubahan tingkah laku atau behavior gitu ya. Di sini juga hubungan antara serangan dan balasan terjadi semakin sering, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Ini termasuk ke dalam teori belajar behavioristik ya. Lalu nomor 13. Seorang guru kelas 4 SD akan mengajar matematika dengan kompetensi dasar, jaring-jaring bangun, ruang atau balok. Langkah-langkah yang pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama disuruh bawa kardus gitu ya, mengkonstruksi kepada siswa untuk membuka kardus, lalu disuruh buat pola. Peserta didik juga diminta untuk menggambar pola kardus yang dibawahnya. Lalu peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Nah, ini yang ditanyakan adalah berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran apa? Kognitivisme. Gitu ya. Di sini ada langkah-langkahnya gitu ya, karena siswa ini diarahkan gitu ya untuk mengkonstruksi pengetahuannya, walaupun ini seperti ada langkah-langkah, ini bukan konstruktivisme tapi kognitivisme, karena di sini ada kata kuncinya. Di sini peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada kardus yang dibawa. Di sini ada kata kuncinya di situ, dengan kata lain gitu ya, siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan kognitif yang dimiliki gitu ya. Jadi ini lebih kepada kognitivisme. Lalu ke nomor 14, dalam proses gitu ya pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi dan batu kecil serta gambar-gambar yang berhubungan dalam dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu pada tahapan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Anak memahami bilangan dan angka gitu ya dengan objek bersifat konkret. Nah, berdasarkan nasi soal gitu ya, maka penerapan pengembangan berpikir anak atau kognitif ini dengan bantuan objek-objek. Ada kelereng, bola, lidi, dan batu kecil gitu ya objeknya di situ. Atau peristiwa nyata dengan kata lain masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Nah, menurut teori perkembangan Jens Piaget gitu ya, terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap sensor motorik. Tadi juga sudah ya. Nah, usianya adalah 0 sampai 2 tahun. Nah, selama tahapan perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sesuai gitu ya melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Lalu ada tahapan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Di sini konsep yang stabil mulai dibentuk, penalaran mental muncul gitu ya, egosentrisme lalu mulai kuat dan kemudian melemah. Lalu ada tahap operasional konkret,
di sini adalah usianya 7 sampai 11 tahun. Dalam tahapan ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Lalu ada operasional formal 11 sampai 15 tahun. Di sini anak itu sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan dan mungkin terjadi sesuai dengan abstrak, tidak lagi terikat dengan objek, gitu ya. Lalu kita lanjutkan ke nomor 15. Pada tahapan perkembangan peserta didik di mana ia telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan normal alternatif, menjajaki pilihan, kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku apa? Jelas, ini adalah penalaran pasca konvensional. Nah, di sini sudah kita jelaskan ya. Perlu diingat lagi mengenai perkembangan moral menurut teori Lawrence Kohlberg yang dibagi menjadi 3. Ada prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Prakonvensional ini adalah anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah. Nah, kalau yang kedua konvensional itu anak itu sudah menaati moral didasarkan pada standar-standar. Sedangkan pasca konvensional gitu ya, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Lalu kita lanjut ke nomor 17 ya, sesuai yang dibahas dulu ya. Pak Bayu adalah seorang guru di SMK Budi Utomo yang sangat disukai oleh siswanya gitu ya. Pak Bayu sering berbagi cerita motivasi membangkitkan semangat belajar siswanya. Di sini Pak Bayu juga sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas sehingga membuat siswanya memiliki kesadaran akan aktualisasi dirinya. Nah, Pak Bayu ini menerapkan teori belajar apa? Jelas sekali, ini adalah humanistik. Proses merubah orang lain. Nah, tadi ada yang bertanya ya, intinya perbedaannya di mana? Nah, kita bahas di sini sekalian ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ini? Kak Yunita. Perbedaan mendasar konstruktivisme dan kognitivisme. Di sini kalau kognitif ya, itu adalah perkembangan intelektual dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kuncinya di sini perkembangan intelektual. Sedangkan konstruktivisme itu anak-anak itu lebih diarahkan dalam pengembangan pengetahuan atau konsep secara mandiri atau pengetahuan seadanya menjadi lebih komprehensif. Nanti kita ada contoh lagi yang mungkin Kak Yunita bisa lebih memahami, oh bedanya ternyata di sini. Lalu ada cybernetivisme, yaitu siswa diarahkan untuk mendapatkan dan mengolah informasi yang ada yang baik sehingga dapat membuat kesimpulan atau generalisasi konsep dengan baik. Lalu kita ambil nomor 19. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yaitu peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotor kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotorik kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut adalah menurut teori, jelas sekali. Ini adalah Bandura. Ingat Bandura. Saya masih ingat sekali kalau Bandura ini adalah terkait peniruan. Orang itu belajar dimulai dari meniru, bukan mencontek ya, meniru. Jadi di sini misalkan kata kuncinya gini, seorang guru taman kanak-kanak mengajarkan tentang indikator, yaitu peserta didik mampu melakukan gerak psikomotor kasar. Nah, guru itu memberikan apa? Contoh kepada peserta didiknya terkait gerak psikomotor kasar tersebut. Kata kuncinya di sini, memberikan contoh. Bandura itu contoh. Lalu kalau di sini ada Gagne, Pavlov, Skinner, jelas ya ini teori behavioristik. Perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan penguatan atau pengulangan dan respon.
Kalau Brunner tadi apa? Teori kognitif jelas sekali, yakni pembelajaran untuk mengembangkan intelektual anak dari yang sederhana sampai yang kompleks. Lalu di sini nomor 21, dalam hal belajar antar siswa, suatu dengan yang lain kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan oleh, jelas sekali ya, ini adalah kognitif ya, karena di sini ada kemampuan berpikirnya. Jelas sekali, ini adalah kognitif. Di sini pada teori belajar kognitif ya. Kalau belajar kognitif itu memiliki beberapa prinsip penting di dalamnya. Prinsip yang digunakan ini membuat proses belajar gitu ya berjalan dengan lancar sehingga murid-murid menyerap pengetahuan informasi baru dengan mudah. Yang pertama nih pada teori kognitif atau kognitivisme lebih mengutamakan proses dibanding hasil. Biasanya dikenal dengan model perseptual. Tujuan belajar memiliki hubungan yang dengan persepsi, tingkah laku, dan juga pemahaman seseorang. Materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk kelompok kecil mengurangi makna. Nah, belajar merupakan kegiatan mengolah informasi baru, melatih daya ingat, dan aspek kejiwaan. Belajar sama dengan aktivitas yang melatih daya berpikir anak. Pada proses pembelajaran, harus ada keaktifan dan keterlibatan murid di dalamnya. Di sini materi dalam proses pembelajaran harus disusun dari yang paling mudah hingga sulit. Dan yang terakhir, perbedaan yang dimiliki setiap murid wajib diperhatikan untuk keberhasilan dari proses belajar itu sendiri. Nah, nomor 23. Penerapan teori belajar dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Kecuali, nah yang jelas adalah di sini kan teori Brunner. Tadi kalau Brunner itu tentang apa? Di sini lebih ke ini ya, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Lalu ke soal nomor 31. Sebuah teori belajar secara fisiologis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman merupakan teori belajar. Nah, ini jelas ini behaviorisme gitu ya, perubahan tingkah laku hasil dari pengalaman, jelas sekali. Lalu nomor 32, sebuah teori belajar secara fisiologis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya pengorganisir, penyimpan dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Jelas ini adalah kognitivisme. Di sini juga kata kuncinya adalah mengorganisir, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Lalu di sini untuk teori kognitivisme tadi juga ada ya, sudah dibahas. Lalu, sebuah teori belajar secara fisiologis pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas gitu melalui teori belajar konstruktivisme. Jadi kalau konstruktivisme ini lebih bagaimana mengonstruksi pengetahuannya gitu ya. Dia bisa mengkonstruksi pengetahuannya itu dari yang sedikit-sedikit gitu ya. Dia menghubungkan pengetahuannya dengan teori yang sudah ada. Misalkan di pelajaran dia dikasih teori apa gitu ya oleh gurunya gitu ya. Lalu dia pulang ke rumah, oh
ternyata yang dimaksud guru saya itu ini, kalau di kehidupan nyata itu seperti ini. Nah, itu dia mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, ini yang dimaksud dalam teori belajar konstruktivisme. Dengan kata lain ya, konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan manusia itu dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong tiba-tiba dia udah tahu, udah paham gitu ya. Nah, dia adalah menyatakan bahwa pengetahuan itu dibangun tidak sejak lahir. Oke. Lanjut 35. Sebuah teori belajar secara psikologis tentang tahapan perkembangan individu gitu ya, merupakan teori belajar menurut siapa? Jelas sekali ini ya. Dia adalah teori kognitif, belajar kognitif biasa. Oke. Lanjut nomor 36. Sebuah teori belajar secara psikologis dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk belajar, merupakan teori menurut pemrosesan informasi. Coba nomor 37 jawabannya apa? Boleh ditulis di kolom chat. Jika respon menghasilkan efek memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Nah, di sini sebaiknya semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon, merupakan teori belajar behaviorisme. Betul sekali. Ya, betul ya. Law of effect. Kalau nomor 38 di sini baru kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar condition unit, di mana unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Nah, ini adalah law of fitness. Kalau ini apa nih? 39. Coba. Oke, betul sekali ya. Di sini kesiapan mengasumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagaan satuan pengantar, di mana unit-unit menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ini adalah law of exercise. Oke. Sebenarnya menunggu adzan terlebih dahulu.
Ya. Oh ya, kita lanjutkan tadi ya. Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ya, benar-benar benar. Ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya, law of readiness ya. Lanjut ke soal nomor 41 deh ya. Jika refleks diperkuat gitu ya melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatan akan menurun merupakan teori belajar behaviorisme. Ya, ini lebih tepatnya adalah law of respondent extinction gitu ya. Di sini adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Lalu di sini ada 42, jika timbul perilaku diiringi gitu ya dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat, merupakan teori belajar behaviorisme. Nah, di sini ada kata kuncinya stimulus penguat gitu ya. Maka ini yang paling tepat adalah yang B ya, law of operant conditioning. Lalu nomor 43, jika timbul perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Nah, ini merupakan teori belajar behaviorisme yang law of operant extinction. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian bisa dibaca gitu ya. Insya Allah sudah ada pembahasannya semua. Lalu untuk yang kemarin latihan yang kedua ya. Di sini berikut ini yang bukan merupakan tokoh teori belajar behavioristik. Jelas sekali ya, yang paling bukan adalah Ausable gitu ya. Ausable ini teori belajar menurut perkembangan teori kognitif. Nah, kita ulas kembali sedikit 3 teori pelajar tentang behaviorisme itu. Yang pertama adalah Thorndike, Skinner, dan Bandura. Kalau E.B. Taylor ya, oh sorry, kalau Edward Lee Thorndike ini mengemukakan bahwa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Kalau Frederick Skinner ini menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada Bandura mengungkapkan bahwa siswa itu belajar melalui meniru. Lalu kalau ini juga sama ya, belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan stimulus dan respon. Jelas sekali ini adalah menurut Thorndike gitu ya. Lalu di sini nomor 3, seorang guru akan menyampaikan materi yang baru di kelas yang dia miliki gitu ya, sebelum memulai proses pembelajar mengajar. Nah, guru tersebut memastikan siswanya siap. Nah, ini jelas sekali ini adalah menurut Thorndike. Kita ingat kembali bahwa Thorndike ini menemukakan ada beberapa hukum belajar, ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat tadi yang kita bahas di awal ya. Lalu nomor 4, hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda ini ya. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback. Kalau remedi, kalau enggak, kalau setelah ya berarti dibenarkan. Kalau sudah benar berarti diberi reinforcement. Nah, langkah ini jelas sekali ini adalah menurut Skinner ya. Karena Skinner ini menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang telah terbentuk melalui ikatan stimulus dan respon akan semakin kuat jika diberi penguatan. Di sini Skinner itu membagi penguatan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah penguatan positif, hadiah, dan penguatan negatif, yaitu hukuman. Lanjut, nah ini kata kuncinya sudah kita garis bawahi semuanya ya. Guru dalam menyampaikan pembelajaran harus memberikan metode-metode yang mudah untuk dipahami dan diikuti oleh siswa-siswanya. Jelas sekali, ini adalah teori Bandura. Kenapa? Ingat, kita harus memberikan contoh atau agar siswa itu bisa meniru dengan mudah. Gitu ya.
Lanjut nomor 6, suatu aliran teori belajar yang menemukan bahwa menekankan belajar sebagai salah satu proses respon tingkah laku individu ya di sini terhadap perasaan fisik. Jelas sekali ini adalah behaviorisme. 3 konsep penting yang menjadi dasar konsep belajar menurut Bandura. Jelas sekali ya. Yang pertama ada reciprocal determines, lalu ini sama ya. Lalu ada beyond reinforcement dan self regulation atau cognition. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Lanjut, hakikat belajar menurut Skinner adalah yang B ya. Belajar adalah suatu proses pembentukan penguatan atau ganjaran. Lalu di sini ada berikut tahapan belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Hill, yang itu yang paling jelas adalah tahapan eliminasi. Yang bukan ya, kecuali ya. Kalau Van Hill ini menyatakan ada 5 tahapan dalam geometri. Ada pengenalan, analisis, penguatan, deduksi, dan akurasi. Lalu di sini nomor 10. Suatu tahapan belajar geometri berdasarkan teori Van Hill, di mana siswa sudah mengenali bahwa persegi dalam jajar genjang belah ketupat adalah yang disebut sebagai tahapan. Saya ulangi lagi, ini adalah pengurutan gitu ya. Nah, 5 tahapan menurut Van Hill. Yang pertama adalah visualisasi atau pengenalan. Pada tingkatan ini gitu ya, siswa itu memandang sesuatu bangun geometri suatu keseluruhan. Holistik gitu ya. Siswa itu belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dia cuma tahu, oh bangun segitiga seperti ini, segi 4 seperti ini. Belum mengamati ciri-cirinya, hanya tahu bentuknya seperti ini. Tapi kalau sudah ke tahap analisis, di sini siswa sudah mulai mengenal bangun geometri berdasarkan ciri-cirinya masing-masing. Oh, kalau segitiga sisinya ada 3, segi 4 sisinya ada 4. Nah, itu sudah masuk ke tahapan analisis. Lalu ada tahap pengurutan atau deduksi formal. Di sini pada tingkatan ini siswa memahami hubungan antara ciri-ciri satu dengan yang lainnya setiap bangun. Kalau deduksi ini siswa sudah mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan hal-hal yang bersifat khusus. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang pengurutan. Lalu di sini ada suatu tahapan di mana siswa meninjau gitu ya kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari guru, membantu membuat sintesis dan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa tersebut. Nah, ini termasuk integrasi. Tahap ini adalah siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Lanjut nomor 12. Konsep penting dalam teori belajar dari Vygotsky adalah, nah Vygotsky ini yang paling terkenal adalah ZPD atau Zone of Proximal Development atau zona perkembangan terdekat gitu ya. Nah, Vygotsky di sini yang paling tepat adalah scaffolding dan zone of proximal development. Scaffolding mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau misalkan Bapak Ibu sedang menjelaskan gitu ya di ruang kelas, lalu anak-anak sedang mengerjakan masing-masing, sudah dijelaskan, dikembalikan, anak sudah mengerti, lalu anak sedang mengerjakan. Nah, Bapak Ibu putar nih, misalkan muter gitu ya, dicek satu persatu. Nah, itu namanya adalah scaffolding. Jadi proses Ibu atau Bapak guru mengecek satu persatu siswanya itu namanya scaffolding. Lalu ke nomor 13 gitu ya. Nah, di sini nih kita bahas di nomor 13. Suatu proses di mana seorang individu lebih banyak pengetahuan membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkatan kemampuannya, disebut scaffolding. Gitu ya. Jadi kayak pemberian sejumlah bantuan kepada siswa, gitu ya.
selama tahapan-tahapan awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan, memberikan kesempatan mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar gitu ya setelah ia mendapatkan atau dapat melakukannya. Lalu di sini kita ke nomor berapa deh? Nomor 25 deh ya. Urutan langkah-langkah pembelajaran dimulai dari penggunaan objek langsung, diikuti barang tiruan atau gambar. Jelas sekali ini ya, diakhiri dengan penggunaan simbol. Ini adalah menurut Brunner ya. Masih ingat Brunner itu ada 3 tahapan, ada enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, yang disebut enaktif ini anak mempelajari objek langsung, bentuknya nyata gitu ya. Lalu dia diganti dengan barang tiruan atau gambar yang terakhir menggunakan simbol. Lalu di sini ada nomor 26. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasa tidak sesuai. Jelas sekali, ini adalah trial and error. Kalau benar dilanjutkan, kalau salah berarti ya udah, berarti ganti yang lain. Kalau yang benar diambil, kalau yang salah dibuang. Ini adalah trial and error. Trial and error ini adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike gitu ya sebagai teori connection atau connectionist. Nah, itu atau sebuah teori trial and error learning. Di sini teori belajar trial and error ini ada yang pertama adalah ada motif mendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi, ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah, dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Lanjut ke soal nomor berapa? Nomor 30 deh ya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah yang pertama adalah tahap pengenalan konkret, ya, lalu tahap pengenalan aktif dan reflektif, lalu tahap konseptualisasi, dan ada tahap eksperimentasi aktif. Nah, di sini tahap konseptualisasi. Jelas sekali ini adalah yang paling tepat adalah yang B ya. Sudah mampu memecahkan masalah. Di sini konseptualisasi pada tahapan ini sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang suatu yang sedang menjadi objek perhatian. Lalu di bawah ini, tipe belajar menurut Habermas kecuali. Nah, kita pelajari lagi bahwa Habermas ini dalam pandangannya bahwa belajar itu sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun sesama manusia. Di sini, dalam asumsi ini, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah belajar teknis, lalu belajar praktis, dan yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Kalau belajar teknis, ini artinya siswa itu belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Sedangkan praktis itu dia juga belajar bersama berinteraksi gitu ya. Tetapi pada tahap ini lebih dipentingkan adalah interaksi antara dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau teknis itu hanya bagaimana siswa itu belajar dengan lingkungannya, alam sekelilingnya. Kalau misalkan praktis itu interaksi dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Dan kalau emansipatori, ini adalah bahwa siswa itu berusaha mencapai pemahaman kesadaran sebaiknya gitu ya. Mungkin tentang perubahan culture atau kultural dari suatu lingkungan. Gitu ya. Ingat, Habermas adalah berpandangan bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dari lingkungan maupun sesama manusia. Lanjut. Tadi kita ingat kembali terkait
proses pembelajaran pada siswa dihadapkan pada situasi di mana dia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola, dan mengeneralisasikan dan menyusun rumus bentuk umum dan membuktikan benar tidaknya dugaan. Ini jelas sekali ini adalah konstruktivistik. Lalu coba, nah ini kemarin ada kita bahas sedikit ya terkait nomor 38. Penilaian dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar merupakan pengertian dari, jelas sekali ini adalah assessment as learning. Kita ulang lagi. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar adalah assessment as learning. Sedangkan penilaian sebagai proses pembelajaran adalah assessment for learning. Sedangkan penilaian sebagai alat untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran adalah assessment of learning. Gitu ya. Kita coba ke nomor 49. Pada waktu belajar mengajar, guru memberikan hadiah dan pujian. Lah jelas sekali ya, ini adalah menurut Thorndike ya, connection. Ini berarti jawabannya adalah B. Gitu ya, guru memberikan hadiah dan pujian. Lalu menurut Hull dan systematic behavior, proses belajar merupakan upaya menimbulkan kebiasaan. Jelas sekali ya. Kalau kebiasaan ini dia berarti behavioristik. Nah, metode behavioristik itu yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium atau serangkaian percobaan. Oke, itu mungkin terkait pedagoginya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Jika tidak ada yang ditanyakan, setelah ini kita akan menuju ke apa ya? Menuju ke logis gitu ya. Sorry. Terkait materi matematika PGSD. Boleh silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akan melanjutkan ke matematika PGSD. Tidak ada? Baik. Yo. Baik, mari kita lanjutkan. Terkait yang pertama, materi yang pertama, teknis yang pertama, yaitu matematika ya. Yang pertama adalah terkait bilangan. Nah, dalam bilangan ini nanti yang dimunculkan yang pertama adalah penerapan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bapak Ibu pasti sudah belajar ini ya. Lalu merancang pembelajaran matematika SD yang berkaitan dengan pembelajaran bilangan dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Ini adalah kisi-kisi pada materi bilangan. Lalu menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran gitu ya, bilangan matematika SD.
Lalu menyusun soal berkaitan dengan pembelajaran bilangan yang mengukur kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Lalu yang kelima gitu ya, pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep FPB dan KPK. Nah, ini mungkin masuknya ke materi kelas 5 gitu ya, kelas 5, 4, 5, 6 gitu ya. Yang pertama, kita kasih contoh dulu ya. Pak Nandi gitu ya ingin menerapkan pembelajaran berdasarkan teori Brunner. Ingat Mas Brunner? Masih ingat ya tadi ya? Enaktif, ikonik, lalu simbolik. Pada materi penjumlahan 2 buah bilangan bulat 4 tambah 2. Secara garis besar, urutan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Pak Nandi adalah ya, tepat sekali ya. Yang paling tepat adalah yang B ya. Pertama, ingat, enaktif. Enaktif itu benda nyata. Pertama, menggunakan benda konkret dulu. Misalkan 2 penghapus dan 4 penghapus dan 2 penghapus. Lalu setelah itu siswa diminta menghitung semua penghapus. Ini proses dari enaktif. Ikonik itu masih bentuknya sama-sama penghapus, tapi disuruh apa? Menggambarkan model penghapus di papan tulis. Dan yang terakhir adalah selanjutnya menyimbolkan operasi hitung penjumlahan bilangan. 2 tambah 4 ditambah di papan tulis. Jadi proses bentuk simbolnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Lanjut untuk materi geometri pada SD ya. Nanti yang dipelajari geometri datar itu yang pertama ada titik, garis, dan bidang. Oke. Ya. Untuk nomor 1, misalkan ini untuk materi geometri datar ada titik, garis, dan bidang. Yang kedua ada segitiga, segi 4, dan lingkaran. Materi ini sudah mencakup di SD, bahkan ini sebelum kelas 6 ya, segitiga, segi 4, dan lingkaran. Nah, bangun datar adalah bagian dari bidang datar. Bangun datar ini tidak hanya dibatasi oleh garis lurus saja, tetapi juga dibatasi oleh lengkung. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Ya, sedikit informasi untuk materi nanti akan kita share semua ya. Setelah ini langsung saya share ke Bapak Ibu sekalian lewat grup WhatsApp. Jangan khawatir, nggih. Lalu di sini kita lanjutkan lagu. Di sini ada segitiga gabungan dari 3 segmen ruas garis yang titik-titiknya tidak kolinier. Lalu ada segi 4 dan lingkaran. Contoh ini ya. Nanti Bapak Ibu kalau setelah ini kita baru tanya jawab, oke? Luas persegi gitu ya, ABF adalah 16. ABF adalah 16. Luas ABCDE, BCDE adalah 9. Luas bangun yang diarsir adalah tentu sebenarnya mudah sekali ya. Ini hanya itu saja. Kalau ABFG itu 16, ini kan persegi ya. Berarti tinggal kalau perseginya 16, berarti sisinya di sini adalah 4, sini 4. Lalu di sini luas BCDE. BCDE itu 9, berarti sini 3, sini 3 gitu ya. Kalau persegi kan artinya sisi kali sisi gitu ya. Berarti 3 kali 3, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Yang ditanyakan adalah luas bangun yang diarsir. Bentuk segitiga ini berarti kita alasnya adalah BC gitu ya. BC itu alasnya. Lalu tingginya adalah AG atau 4. Emang boleh nggak? Boleh gitu ya. AG berarti setengah kali 3 kali 4. Berapa? 1 kali 3 kali 4, 12 bagi 2 adalah 6. Kira-kira seperti itu. Coba kalau ini apa jawabannya? Nah,
Kalau ini kira-kira apa jawabannya? Ini ada sebuah jajar genjang gitu ya. Pada gambar berikut A, B, C, D gitu ya adalah jajar genjang. Berapakah nilai B? Yang ditanyakan nilai B. Kasih kata kunci dulu. Sudut yang berdekatan dalam jajar genjang itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jawabannya berapa? Boleh ditulis? Oke. Nah, gampang sekali ya. Kita tinggal jumlahkan dulu. Ini tambah ini. 48 tambah 48. Itu kan 96. Nah, yang ditanyakan adalah sudut B. Sudut B kan di sini. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti, 180 derajat dikurangi 96. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 84 yang D. Lanjut ke materi selanjutnya yang nanti akan dikeluarkan yaitu terkait geometri ruang. Kalau tadi geometri datar ya. Nah, di sini geometri ruang itu meliputi apa? Kedudukan titik, garis, dan bidang dan ruang. Dalam ruang. Lalu jarak dalam ruang, sudut dalam ruang. Di sini nanti ada kita juga disuruh mencari ya 3 objek dalam geometri, titik, garis, dan bidang. Lalu juga mengetahui bangun ruang gitu ya. Rusuk merupakan persekutuan dari 2 bidang. Lalu titik sudut merupakan persekutuan dari 3 bidang. Nah, nanti mencari lingkupnya adalah mencari volume, luas permukaan, jarak antara garis dan titik atau sebagainya. Di sini geometri dan pengukuran meliputi apa saja? Nah, yang tadi yang saya sebutkan, yang pertama adalah dasar-dasar geometri dan pengukuran. Yang kedua, segi banyak, kurva, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Lalu ada kesebangunan dan kekongruenan. Nah, ini maksudnya datar ya, geometri datar. Lalu ada keliling, luas bangun datar, pengukuran panjang, keliling bangun datar gitu ya, pengukuran luas dan luas bangun datar. Kalau bangun ruang ada prisma, limas, dan bola. Sudah ada kategorinya sendiri. Lalu untuk luas permukaan dan volume, ini luas permukaan bangun ruang, ada pengukuran volume dan volume bangun ruang. Debit dan pengukuran waktu dan debit gitu ya, debit air gitu ya. Bagaimana volume akan terpenuh jika ada diketahui volumenya berbentuk apa, misalkan tabung gitu ya. Lalu ada jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, saya ingatkan kembali, ini sifatnya mengingatkan karena saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah ingat, sudah pernah dapat materinya gitu ya, dan sering mungkin materi ini juga dipelajari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah luas lingkaran, tahu ya? Pi R kuadrat atau yang lain juga ada 1/4 pi D pangkat 2. Lalu keliling lingkaran ada pi D, ada juga 2 pi R. Kalau kita tahu D itu sama dengan 2R. Atau 2 kali jari-jari gitu ya. Nah, di sini lingkaran yang pertama kalau kita tahu gitu ya, A, B atau jarak terpanjang dari ujung lingkaran satu ke yang lain yang paling panjang adalah namanya diameter. AB itu disebut diameter. Lalu kalau misalkan yang saya arsir ini semuanya ini yang dibatasi oleh AOD, ini disebut juring. Disebut juring. Lalu di sini yang disebut busur ini misalkan A ke D yang melengkung ini namanya busur AD. Lalu kalau DB ini namanya busur BD. Lalu yang diarsir ini, yang warna abu-abu ini namanya tembereng. Dan kalau DB itu disebut tali busur BD. Kalau O, misalkan ini X. OX ini disebut apa ini? Apotema. Apotema.
Kalau OB disebut jari-jari, OD juga disebut jari-jari. Gitu ya. Masih ingat kayaknya ya. Coba kita latihan dulu dari soal nomor pertama. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 40 meter. Di atas seluruh bagian tanaman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput tersebut adalah 30.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tersebut? Yo, saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang untuk mengisi. Boleh, silakan ya diisi dan ditulis di kolom chat jawabannya berapa? A, B, C, D, atau E. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab ya. Ya, mari kita bahas bersama. Wah, ini Kak Junita ya. Oke, bismillah. Nah, kita ketahui diameternya adalah 40. Oke, betul ya. Lalu jari-jarinya adalah berarti 40 dibagi 2, berarti 20. Oke, lalu luas tanamannya adalah PR kuadrat, berarti 3,14 dikali 20 kali 20, berarti 1.256 meter persegi. Tinggal biaya membeli rumput, berarti tinggal dikalikan 30.000. Jawabannya adalah 30.680.000 rupiah. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A. Good, sip. Lanjut ke soal nomor 2. Coba dulu. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Yo, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Masih ada waktu. Bentuknya kubus, ini setengahnya gitu ya. Berarti kita harus nyari sisinya dulu. Oke. Sip. Kita lihat betul sekali jawabannya adalah yang B. Betul ya? Kalau setengah volumenya kan ini berarti volume penuhnya adalah 778.688 cm kubik. Ini bentuknya adalah kubus, berarti kalau ditanyakan tinggi bak mandi ya tinggal akar pangkat 3. Betul sekali jawabannya adalah 92. Good, lanjut. Kita lanjut. Diketahui prisma segitiga tegak ABC, DEF panjang AB adalah 4, BC adalah 6, AC adalah 2 akar 7. CF adalah 8. Volume prisma tersebut adalah, nah kita langsung bahas saja ya. Di sini prisma segitiga ini kan prisma tegak gitu ya. Berarti alas dan tutupnya jelas sama karena dia bentuknya prisma gitu ya. Kita cari dulu luas alasnya. Kalau biasanya kita cari luas segitiga itu pakai setengah kali alas gitu ya kali tinggi. Nah, ini kita rubah jadi alas kali tinggi luasnya pakai yang luas. Akar S kali S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C.
Nah, untuk mencari S-nya itu gampang sekali, yaitu setengah dari K. Berarti kita cari kelilingnya dulu. Kelilingnya itu kan tinggal A tambah B tambah C. Tinggal 4 tambah 6 tambah 2 akar 7. 4 tambah 6, 10, 2 akar 7. Kalau setengahnya berarti tinggal ya. Setengah kali 10 ditambah 2 akar 7. 10 kali setengah, 5. Setengah kali 2 akar 7, berarti akar 7. Tinggal S dikali S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Gini, kurung tutup. Yang pertama S-nya itu adalah 5 plus akar 7. 5 plus akar 7 dikali 5 plus akar 7 kurangi 4. A-nya kan 4 ya. Lalu S kurangi B, berarti 5 ditambah akar 7 dikurangi 6. Lalu ada 5 plus akar 7 dikurangi 2 akar 7. Hasilnya tinggal 5 plus akar 7. Akar 7 plus 1. Lalu akar 7 dikurangi 1. 5 min akar 7. Nah, di sini langsung kita kelompokkan saja. Masih ingat? Ini sama ini dijadikan 1. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian, A plus B dikali A min B itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Lihat ini 5 tambah akar 7, 5 kurang akar 7. Berarti 5 ini 1 plus 1 minus. Berarti berapa? 5 kali 5, 5 kuadrat ya. 25. Akar 7 kali akar 7, berarti itu 7. Yang satu lagi yang ini. Ini kan udah sama nih, akar 7, 1, ini 1. 1 plus, 1 minus. Sama kan? A plus B, A min B gitu ya. 1A, ini B, ini plus, ini minus. Jadinya kan ini. Jadinya akar 7 kali akar 7 kan 7. 1 kali 1 kan 1. Berarti tinggal 25 kurangi 7, 18. 7 kurangi 1, 6. 18 kurangi 6, 108. Akar 108 adalah 6 akar 3. Nah, tinggal volume dari prisma itu sendiri adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 6 akar 3, tingginya adalah 8. 6 kali 8, 48 akar 3. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kiranya begitu. Nanti bisa dipelajari lebih mendetail Bapak Ibu. Nanti saya bagikan slide-nya. Lanjut ke soal selanjutnya. Dalam waktu yang bersamaan, Made Teguh mulai berlari bolak-balik gitu ya. Berangkat dari P ke Q, P dan ke Q lagi dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh ini berturut-turut adalah 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Jadi yang Made itu 4, yang Teguh itu 1. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, berapakah mereka berpapasan setelah berlari selama berapa detik? Yo, boleh dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, boleh dicoba dulu. Baik, coba kita bahas ya bersama ya. Nah, Made kan 4 meter per detik gitu ya. Kalau Teguh itu kan 1 meter per detik. Berarti jaraknya itu kan P sampai Q itu 80 meter. Nah, kita tarik dulu. Kalau misalkan 4 meter per detik itu kan kalau misalkan T gitu ya. Yang ditanyakan kan apa ini? Mereka berpapasan. Kalau berpapasan istilahnya yang satu di ujung sini, yang satu di ujung sini gitu kan ya. Biasanya berpapasan gitu ya. Berarti kita cari yang paling cepat dulu. Selama 20 detik itu ternyata si Made itu sudah nyampe ujung gitu ya. Oh, berarti P sampai Q gitu. Ini kan jaraknya misalkan 80.
selama 20 detik gitu ya. Si Made sudah sampai ujung sini. Madenya udah di ujung sini. Lalu kalau Teguh selama 1 meter per detik selama 20 detik, dia itu sudah berjalan sejauh 20 meter. Sudah sampai sini. Berarti yang ditanyakan kan jarak sini sampai sini. Jarak sini sampai sini berarti kan jaraknya tinggal 60 meter kan ya. Berarti tinggal waktu berpapasan 60 dibagi berapa? Kecepatannya 4 tambah 1, 5. Ini kecepatan Made, ini kecepatan Teguh. 60 dibagi 5 berapa? 12 detik. Berarti waktu untuk berjumpa adalah yang pertama sampai ujung itu 20 detik gitu ya. Dan kedua adalah 12. 20 tambah 12, 32 detik. Kira-kira begitu. Lanjut ke materi selanjutnya yang dimunculkan adalah terkait materi statistika dan peluang. Di sini kegiatan belajar ini menyajikan terkait statistika. Yang pertama adalah dasar-dasar dari statistik. Ada statistik, statistika, dan data. Lalu bagaimana penyajian data, distribusi frekuensi, lalu ukuran pemusatan data ada min, median, dan modus. Lalu ada ukuran penyebaran data dari range, kuartil, simpangan baku, dan varian. Lalu ada nilai baku, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi, dan peluang. Ini adalah lingkup materi dari statistika dan peluang. Coba kita latihan dulu. Soal yang pertama, pada suatu tes, siswa diwajibkan mengerjakan 8 dari 20 soal yang tersedia. Nomor 1 dan 2 wajib dikerjakan oleh siswa. Banyak pilihan soal yang harus dilakukan adalah ini jenis soal dari peluang gitu ya. Permutasi kombinasi. Nah, nanti coba Bapak Ibu kerjakan dulu. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Yo, dicoba dulu. Oke. Baik, sudah? Oke, sudah ada yang menjawab ya. Nah, pada suatu tes siswa diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 12 soal yang tersedia. Kita tahu kalau misalkan ada 12 soal gitu ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah wajib dikerjakan. Berarti sisa yang mengerjakannya adalah 10. Diambil. Yang disuruh dikerjakan adalah 8. 2 sudah wajib gitu ya, berarti dikurangi 2, berarti ada 6. Berarti yang bisa menjadikan pilihan adalah 6 dari 10 soal. Rumus kombinasi adalah gampang ya. C sama dengan 10 faktorial. Faktorial itu perkalian menurun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan di sini 10 kurangi 6 berarti berapa? 4 faktorial dan 6 faktorial. Jadi mudah sekali, tinggal 10 dijabarkan. 10 kurangi 6, 4. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu 6 faktorial. 6-nya tinggal dicoret. 4, 3, 2. Ini dicoret gitu ya. Berarti ini dibagi ya, tinggal 1. Lalu 9 bagi 3 itu 3. Ini juga 3. Berarti jawaban ini 1 ya. Berarti jawabannya 10 kali 3 kali 7. Berapa? 210. Kira-kira begitu. Coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran adalah 35 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut susulan. Jika nilai rata tes seluruh siswa sekarang menjadi 7,15, maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan itu adalah cara mengerjakannya. Yang pertama adalah secara keseluruhan dulu. Dicari
40, seluruhnya kan 40 siswa, berarti 40 dari rata-rata yang terakhir berapa? 7,15 yaitu 286. Lalu yang 35 siswa yang pertama adalah 7,2, berarti 35 kali 7,2 yaitu 252, tinggal dikurangi yaitu 34. Dibagi jumlah siswanya ada 5, berarti 34 dibagi 5 berapa? 6,8. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Rencana perbaikan jalan diselesaikan selama 60 hari oleh 20 pekerja. Ini adalah materi perbandingan, ya, Bapak Ibu sekalian. Selama proses perbaikan, sebanyak 10 pekerja tidak bekerja selama 8 hari. Tambahan hari yang diperlukan menyelesaikan perbaikan jalan adalah, diingat yang pertama kita buat kerangkanya dulu saja. 60 hari itu oleh 20 pekerja. Nah, 8 hari oleh 10 pekerja. Ini karena kurang 52 hari ya, berarti ya. Kan di sini ada kayaknya selama perbaikan sebanyak 10 pekerja tidak bekerja selama 8 hari. Oh, selama 8 hari itu 10 pekerja tidak bekerja. Berarti berapa hari nih untuk bisa bekerja? Nah, cara mudahnya adalah tinggal 60 dikali 20 dulu, dikurangi 8 kali 10 pekerja. Ya, berarti nanti dibagi 20 pekerja. Ini kali ini, dikurang ini, kurang ini. Ini kan dia karena tidak bekerja ya, selama 8 hari gitu ya. Nah, berarti dikurangi dibagi 20. Tinggal 60 kali 20, 1.200 dikurangi 80, dibagi 20. Tinggal 1.120 dibagi 20, 56. Berarti tambahan hari yang diperlukan adalah, kan tadi sudah bekerja selama 8 hari gitu ya. Berarti 52 gitu ya. Nah, berarti tambahannya adalah 56 dikurangi 52, berarti 4 hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, dari matematika sendiri itu juga ada pedagoginya, Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini. Salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa SD menjelaskan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, nah, disuruh membuat tujuan pembelajaran. Ingat sekali, tujuan pembelajaran itu minimal ada ABCD, ada audience, behavior, ada condition, dan ada degree atau tujuan akhir pembelajaran. Nah, di sini kalau ada perumusan seperti ini, materinya adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Di sini apa aja, C nih? Siswa, ada audiens. Menggunakan sifat ketutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi 2 bilangan bulat. Menentukan hasil akhirnya, degree-nya ya. Menggunakan apa? Sifat ketertutupan. Kondisinya sih materinya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Lalu di sini lanjut ke soal nomor selanjutnya. Abi, Bio, dan Cuy dan Bio ya, ABCD gitu ya, membagi 14 jeruk. Abi menerima 10 buah gitu ya, lebih banyak dari yang diterima oleh Bio. Lalu di sini 26 buah lebih banyak daripada yang diterima Dio dan 32 lebih banyak dari yang diterima Cuy. Jadi banyak jeruk yang diterima Abi itu berapa gitu ya. Nah, cara mengerjakannya bisa kita buat dulu ke model matematika. Yang pertama, Abi memperoleh 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bio. Berarti Bio itu adalah A dikurangi 10. Lalu 26 lebih banyak daripada yang diterima Dio. Berarti Dio adalah A dikurangi. Oh, ini tertukar ya. Maksudnya yang ini adalah Dio-nya berarti 26. Dio adalah A dikurangi 26. Lalu
32 lebih banyak daripada yang diterima cuy. Berarti A dikurangi 32. Kalau dijumlahkan sebenarnya sama saja ya. A ditambah A, ini yang tinggal A ditambah A ditambah A ditambah A. Berarti 4A min 10 min 26 min 32 min 68 sama dengan 144. Nah tinggal, oh ini pindah ruas negatif, pindah ruas atau dilebihkan atau dijumlahkan dengan bilang yang sama gitu ya. Tinggal 144 ditambah 68, 212. Berarti A-nya berapa? 212 dibagi 4 gitu ya. Ini angka 4 dibagi 4 berarti sama dengan 53. Jadi yang diterima oleh Abi adalah 53. Kira-kira begitu. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran, 144 buku cerita. Amin memutuskan untuk membagi buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita dengan jumlah yang sama banyak. Berarti ini yang carinya apa? FPB gitu ya. Nah, berarti jawabannya apa nih? Betul sekali FPB, materi FPB. Nah, ini berarti jawabannya apa? Coba dicari dulu. A, B, C, D, atau E. Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, benar sekali ya. Jawabannya adalah yang C ya, 48. Cara mengerjakannya boleh menggunakan pohon faktor ataupun dengan cara yang paling mudah menurut Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau 96 gitu ya. 96 itu kan akar primanya adalah 2 pangkat 5 kali 3. Kalau 144 itu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Yang sama jelas ya. Ini diambil yang paling kecil. Berarti yang diambil adalah 2 pangkat 4 sama 3 gitu ya. Berarti jawabannya adalah 48. Jadi masing-masing itu dapat 2 buku pelajaran dan 3 buku cerita. Lanjut. Ke Kapita Selekta. Dalam materi Kapita Selekta matematika nanti yang dikeluarkan ada yang pertama terkait logika matematika, pola bilangan dan deret bilangan gitu ya. Lalu ada persamaan linier, pertidaksamaan linier dan grafik fungsi linier. Lalu ada persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir adalah trigonometri. Ini terkait Kapita Selekta Matematika. Sebelumnya untuk logika mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar terkait logika matematika ya. Nah sebelum ke logika matematika kita punya trik khusus nih untuk cara menarik kesimpulan terutama pada silogisme. Bapak Ibu sekalian kalau dalam belajar logika yang pertama harus paham dulu terkait premis umum atau ditandai dengan kata semua, ada premis partikular ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, lalu sementara. Lalu premis negatif ditandai dengan kata tidak. Dalam penarikan kesimpulan, ini ada hukum penarikan kesimpulan yang pertama. Jika misalnya ada 2 premis gitu ya, lalu sebuah premisnya itu umum, ditandai awalnya semua, keduanya semua, maka kesimpulannya harus ada kata semua. Di sini jika premis umum, maka kesimpulannya umum. Jika salah satunya partikular atau ada kata beberapa, maka jawabannya harus partikular.
Dan yang ketiga, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Jika keduanya negatif, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Istilahnya begitu. Contohnya seperti ini. Misalkan setiap aparat gitu ya pasti menggunakan seragam. Ada kata setiap. Yang kedua, setiap aparat pasti juga menggunakan sepatu dalam tugasnya. Ini juga ada kata setiap. Jika ada setiap, kedua-duanya berarti jawabnya adalah diawali dengan kata setiap. Nah, ini kebetulan sudah setiap semua. Di sini juga gitu ya menggunakan sepatu dalam tugasnya. Berarti kalau misalkan setiap berarti dia kewajibannya tidak boleh pilih salah satu, berarti semuanya harus terpenuhi. Maka yang paling tepat adalah nih. Ini kan setiap, tapi di sini di dalamnya ada sebagian gitu ya. Berarti ini jangan dipilih. Lalu sebagian, ini juga jangan dipilih. Nah, di sini ada setiap, berarti dua-duanya kan tidak boleh pilih salah satu. Di sini ada kata atau A, di sini juga ada atau. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Setiap aparat pasti bersepatu dan berseragam saat bertugas. Contoh lain. Nah, semua murid mengikuti ujian tidak membawa HP. Berarti ini murid semua gitu ya. Lalu di sini ada kata tidak atau negatif. Yang kedua ada kata sebagian. Di sini ada umum, ini ada partikular. Maka kesimpulannya wajib partikular. Di sini ada kata semua. Oh ini berarti bukan, ini bukan, ini bukan. Diingat kembali, kalau ada yang umum, ada yang partikular, maka jawabannya adalah partikular. Atau beberapa, boleh sementara, boleh. Di sini tidak, di sini ada kata tidak, berarti yang negatif. Berarti yang paling tepat adalah sebagian murid ujian memakai kacamata dan tidak membawa handphone. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya. Lalu contoh. Semua anak TK berumur kurang dari 7 tahun. Ricci berumur 1 tahun. Artinya di sini kesimpulan yang paling tepat adalah yang mana? Ricci adalah siswa TK. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan soal matematika itu sendiri. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal bermakna untuk mengatur penerapan konsep persegi panjang? Kalau ditanya seperti ini, jawabannya apa nih? Berarti kan kita harus tahu ya, konsep persegi panjang itu seperti apa, gitu kan? Apakah A, mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? Apakah B, ini yang soal yang bermakna pengukuran penerapan kepada siswanya ya? Apakah persegi panjang adalah persegi? Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan yang cukup. Di sini mengukur penerapan. Hitung keliling persegi panjang adalah hitunglah keliling persegi panjang dengan panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Yang E adalah apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Kalau seperti ini, berarti jawabannya apa nih? Oke, tepat sekali ya. Yang paling tepat adalah yang C. Seorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh. Nah, ya jawaban C ini benar gitu ya. Yang ditanyakan ini, dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Sudah milih nih, oh ini persegi panjang gitu ya. Berikan alasannya, kenapa persegi panjang? Ya, itu pertama, sisi yang berhadapan sama panjang, gitu ya. Sudut-sudutnya 90 derajat, gitu ya. Dan sebagainya. Lanjut, kita coba ke soal selanjutnya. Ini berkaitan dengan volume. Kubus ABCD EFGH dengan R pada DC. Sehingga ER banding RC sama dengan 2:1. Perbandingan volume limas dan kubus adalah, nah ini kita harus bisa menggambarnya dulu. Kira-kira seperti ini. Misalkan yang diketahui adalah volume limas R A, B, C, G, F. Volume kubus
banding volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Misalkan A adalah sisi. Kita tahu kalau volume limas itu kan 1/3 luas alas kali tinggi. Misalkan ini A, ini A. Berarti tinggal dimasukkan 1/3. Alasnya itu kan A pangkat 2. Lalu tingginya. Nah, kita tahu tingginya itu kan 1/3 dari A. Kita ketahui dari sini. Ini sampai sini itu, gitu ya, itu 1/3. Berarti tinggal 1/3 kali 1/3, 1/9 A pangkat 3. Yang ditanyakan adalah volume limas, gitu ya, banding volume kubus. Tinggal 1/9 A pangkat 3 banding A pangkat 3. Ini volume kubus, ini volume limas. Tinggal dikalikan 9. Ya, kalau ini kan 1/9, dikalikan 9. 9 kali 1/9 itu kan 1. Lalu ini dikali 9. Berarti ini 9. Jadi 1/9. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kira-kira begitu terkait matematika hari ini. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Habis ini nanti langsung saya kasih contoh juga latihan buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin belajar terkait materi teknis khusus matematika PGSD. Kak, saya kasih contoh gitu ya. Kemarin juga ada yang request langsung kasih latihan contoh khusus yang matematika full, matematika saja, jangan ada yang lain-lain gitu ya, boleh. Habis ini kita share juga terkait materi-materi yang sudah lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah pengen banget belajar gitu ya. Oke, masih ada waktu 5 menit Bapak Ibu sekalian. Sambil saya kirimkan materinya ke grup, ada pun yang ditanyakan silakan boleh open mikrofonnya atau bisa menulis di kolom chat. Monggo. Ya, saya kasih waktu untuk bertanya. Baik. Tidak ada? Mungkin sudah paham semua ya. Oke, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, sedikit closing statement dari saya. Dalam belajar P3K kali ini gitu ya, materinya itu cukup kompleks. Satu cukup kompleks, kedua memang cukup banyak untuk PGSD karena lingkupnya yang pertama jelas pedagogiknya pasti banyak, yang kedua materinya juga banyak. Berbeda kalau misalkan P3K, misalkan pada mata pelajaran matematika, hanya fokus kepada matematika saja. Tetapi kalau misalkan PGSD kan banyak nih, subbabnya ada matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia, dan sebagainya gitu ya. Nah, harapan saya bisa dicicil dalam belajar. Misalkan satu hari, minimalkan misalkan setengah materi dalam matematika sudah dipelajari. Besok belajar matematika setengahnya. Lalu untuk selanjutnya nanti baru belajar ke subbab lainnya. Jadi harapan saya dalam setiap satu hari itu minimal satu belajar dalam satu subbab saja gitu ya, atau satu mata pelajaran saja. Jangan dicampur-campur nanti pusing gitu ya. Jadi ketika belajar sudah terkonsep, insya Allah nanti ketika menemukan soal-soal yang lainnya, Bapak Ibu sekalian sudah tidak merasa kesulitan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya besok ya. Nanti kita bahas terkait materi teknis yang kedua. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti VCON ini sampai akhir, lalu bisa dilancarkan untuk kegiatan P3K-nya. Semoga bisa lolos goal ASN di 2022 ini. Besar harapan saya Bapak Ibu bisa lolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.